Saya Glenny Soktania menemani Anda dalam Kompas Bisnis. Kami buka informasi Kompas Bisnis mengenai dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru saja sah. Saham kesehatan melesat, ya. Apa hubungannya? Secara kasat mata ataupun jangka pendek, saudara, saham kesehatan ini bergerak buy news. Ini artinya berita yang disukai akan mendorong sentimen positif dan juga berlaku sebaliknya. Ini adalah data yang kami akan paparkan untuk Anda bagaimana saham kesehatan di sektor kesehatan tepatnya ini bergerak ya, melonjak ataupun juga melesatnya nggak main-main. Tepatnya pada tanggal 11 Juli 2023, ini dia 4 saham yang naiknya nggak basa-basi, saudara. Kita lihat Siloam Hospital milik Lipo Group melonjak paling tinggi, hampir melesat 10%. Berikutnya ada Bunda Medik dengan 5%, Prodia Widya Husada sekitar 4,98%, Medika Loka Hermina sekitar 3,9%. Bahkan ya, ini semua naiknya nggak basa-basi begitu ya, naik melesat. Disambung juga saudara bagaimana analis saham bilang bahwa saham naik karena Undang-Undang Kesehatan yang disahkan menjadi kabar baik, kabar gembira bagi rumah sakit yang saat ini kesulitan mendapat dokter spesialis. Lantas kenapa saham rumah sakit ikut melonjak, saudara? Berikut datanya. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah bilang bahwa Indonesia kekurangan sekitar 160.000 dokter. Sekali lagi saudara, angkanya adalah 160.000 dokter kekurangan dokter agar sesuai dengan standar WHO. Untuk memenuhi kriteria Organisasi Kesehatan Dunia, ini ada perbandingan ya saudara. Setidaknya setiap 1.000 penduduk tersedia 1 dokter. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa, itu artinya diperlukan 270.000 dokter. Lantas bagaimana kondisi ataupun jumlah dokter di Indonesia? Merujuk data Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI di Kementerian Kesehatan, dokter Indonesia memiliki surat tanda registrasi atau STR sampai pertengahan Juli 2022 sebanyak 185.547 dokter. Di mana saudara, angka ini terdiri dari 140.558 dokter umum dan juga dokter spesialisnya adalah 43.989. Ini kurang dari 50.000 dokter spesialis dari 36 jenis spesialisasi. Masalahnya saudara, tidak hanya dari jumlahnya yang masih kurang, jumlah dokter yang ada saat ini masih didominasi di Pulau Jawa. Bahkan lebih banyak di DKI Jakarta. Pemenuhan kebutuhan jumlah dokter ini sangat mendesak agar pemerataan kesehatan terjadi ke seluruh Indonesia, baik dari sisi jumlah dan juga kualitas. Melalui Undang-Undang Kesehatan ini diharapkan bisa menambah kebutuhan dokter spesialis. Kementerian Kesehatan akan menambah jumlah program pendidikan di Fakultas Kedokteran, sampai mendorong pendidikan dokter berbasis rumah sakit dan kesehatan. Jadi sudah terlihat kurang lebih bagaimana benang merahnya antara saham sektor kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, ya. Ini kenapa saham rumah sakit melonjak. Pendidikan dokter spesialis berdasarkan rumah sakit. Ada juga ya quote mungkin yang sering kali kita dengar, berobat ke Malaysia lebih cespleng. Wah. Testimoni ini sering beredar di antara kita, masyarakat Indonesia. Anggapannya berobat ke negeri jiran Malaysia ini lebih mumpuni menangani pasien dan juga diperkuat oleh pidato Presiden dan Menteri Kesehatan bahwa saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke negara tetangga. Ini dikarenakan ya saudara, salah satunya adalah rasio jumlah dokter yang sangat mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Kita main data lagi saudara, per 1.000 penduduk jumlah dokter tersedia Indonesia adalah 0,6 dokter. Ini artinya hampir 2.000 pasien kalau sakitnya bersamaan akan antre ke satu dokter yang sama. Jadi Anda bayangkan bagaimana dokter dan juga pasien bisa sama-sama kelelahan,
1:2000, saudara. Nah, lantas kalau kita bandingkan negara tetangga, negeri jiran Malaysia dengan rasio dokternya adalah 2,2 dokter. Kalau Thailand kurang lebih adalah 0,95, hampir mendekati standar dari WHO yaitu adalah 1 dokter. Di Malaysia dengan rasio 2,2 dokter ini artinya 1 dokter nggak sampai pegang 500 pasien. Gambaran kasarnya nih, kalau di Indonesia ya kita harus antre bareng 2.000 pasien, sedangkan di Malaysia ini kurang lebih hanya menangani 500 pasien saja. Mungkin saudara, inilah yang membuat testimoni bahwa berobat ke luar negeri lebih ampuh. Tapi balik lagi ke awal, kenapa saham sektor kesehatan melonjak? Harapannya melalui Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan ini tidak ada kendala untuk memproduksi dokter dan juga spesialis. Satu harapan masyarakat, meski jumlah dokter bertambah, kualitas juga diharapkan semakin baik. Terkait kami tinggalkan informasi terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan juga saham sektor kesehatan.